Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, hari ini kita akan mengupdate lagi lokasi syuting dari Superman 2025 atau Superman versi James Gunn. Di sini David Corenswet makin membabi buta gitu ya dengan kostum-kostumnya, dengan beberapa adegan. Termasuk juga kita menemukan yang tadinya celana dalamnya ini kan masih di luar gitu ya. Celana dalam tapi di luar tuh gimana sih konsepnya gitu ya. Nah, David Corenswet ini kan Superman yang celana dalamnya di luar dengan konsep Superman All Star kalau di komiknya. Tiba-tiba di salah satu lokasi syuting, paparazzi menangkap gambar dia tidak menggunakan celana dalam di luar. Memang kayaknya James Gunn ini lagi memasak bener ya. Banyak orang-orang fans bilang, apaan nih Superman kostumnya kayak gini, kayak cosplay. Itu kayaknya sengaja dipermainkan oleh James Gunn. Nantinya menjelang pertengahan atau akhir, Superman-nya punya kostum sendiri yang nggak ada celana dalam di luarnya. Jadi hati-hati ke troll gitu. Kita singkirkan dulu topik soal percelana dalaman. Di footage selanjutnya di sini paparazzi menemukan dan juga memotret ada karakter baru yang join di film Superman ini, tentu saja Green Lantern. Akhirnya ya, setelah Ryan Reynolds yang gagal di film Green Lantern, sejak saat itu belum ada lagi Green Lantern yang benar-benar ke live action gitu ya. Akhirnya sekarang muncullah Guy Gardner. Entah kenapa James Gunn memilih Guy Gardner, dan Guy Gardner di Spider-Man ini diperankan oleh Nathan Fillion yang udah sering banget juga kerjasama sama James Gunn. Nathan Fillion di sini, boom, tuh kalian bisa lihat di layar, itu gayanya kayak gimana ya, kayak Justin Bieber zaman dulu gitu, kayak konyol gitu. Gue nggak bilang Bieber konyol ya, hati-hati kalian ya. Tapi ini untuk konsep Guy Gardner yang kalau di komik tuh rambutnya agak sedikit cepak, kenapa nggak niru konsep yang kayak gitu menurut gue gitu ya. Nah, setelah kita telusuri lebih dalam lagi, memang kayaknya ini James Gunn lebih mengambil gaya penampilan dari Guy Gardner versi Reborn yang memang diperbarui komiknya sejak tahun 2018-an nih kalau nggak salah ya. Nah, di situ juga gayanya rambutnya agak sedikit konyol dan juga melucu gitu. Di sini yang paling bermasalah adalah kostumnya. Kostumnya kok gitu loh. Kalau di komik kan bener-bener kayak ya Green Lantern Corps gitu rata-rata gitu. Kok di sini kok ada putih-putihnya, kok kayak jadi geng motor gitu, kayak jaket motor kita mau kerja gitu ya. Kita akan jelaskan dulu buat teman-teman yang belum kenal dengan Guy Gardner ini siapa bang. Kan kita taunya itu kayak Green Lantern yang favorit di komik ataupun hingga detik ini di live action itu kan Hal Jordan, kalau enggak ya John Stewart. Itulah Green Lantern dari bumi yang benar-benar favorit kita selama ini gitu ya. Nah, Guy Gardner ini adalah the next Green Lantern setelah Hal Jordan ini pensiun, tepatnya di event Crisis in Infinite Earth. Di sana Hal Jordan akhirnya memutuskan pensiun dan menyerahkan gelar Green Lantern ke Guy Gardner gitu. Sebenarnya setelah si alien itu ada kan sempat diceritain kayak di film juga ada kan, alien itu kan jatuh ke bumi dan dia meninggal, dia menyerahkan cincin tersebut ke orang yang berhak memilikinya. Nah, di komik juga sempat dijelaskan kalau sebenarnya cincin tersebut memilih dua orang yang layak di bumi tersebut. Yang pertama tentu saja Hal Jordan dan yang kedua adalah Guy Gardner. Tapi karena Hal Jordan ini kejadian kecelakaan alien tersebut berdekatan dengan lokasi dari Hal Jordan, makanya Hal Jordan yang dipilih menjadi Green Lantern versi bumi. Jadi Guy Gardner akhirnya disingkirkan. Tapi ini juga merupakan sesuatu yang memang akhirnya berdampak dengan Guy Gardner. Kalau saja pada saat itu cincinnya memilih Guy Gardner, maka dia akan cepat meninggal. Begitu menurut keterangan dari beberapa komik. Nah, setelah itu akhirnya ya namanya takdir gitu ya. Akhirnya Green Lantern ini tetap dia emban oleh si Guy Gardner dan akhirnya dia tetap yang terkuat di bumi sampai detik ini. Karena Guy Gardner ini bisa menggunakan cincin yang berwarna kuning dan juga merah sekaligus karena dia punya pengendalian emosi dan beberapa pengendalian yang luar biasa dalam dirinya, karena jarang banget para Green Lantern yang bisa memegang atau memakai cincin yang berwarna berbeda dalam sekaligus gitu ya. Karena kalau warna merah itu kan memanfaatkan amarah penggunanya, sedangkan warna kuning itu memanfaatkan lawannya, beberapa trik-trik dari lawannya gitu ya. Jadi bisa digunakan berbarengan yang menjadikan Guy Gardner menjadi salah satu Green Lantern terkuat di korpsnya tersebut, dan di bumi itu kayaknya dia yang paling kuat. Dan juga dia termasuk juga dalam kelompok Justice League Internasional. Nah, ngomongin Justice League Internasional, di lokasi syuting selanjutnya, selain Guy Gardner ataupun Green Lantern ini, kita juga diperlihatkan sosok Hawkgirl yang diperankan oleh Isabella Merchant. Nah, ngomongin soal karakter Hawkgirl di sini, kita tahu sendiri kalau cerita komiknya Hawkgirl dan juga Hawkman itu kan pasangan suami istri
dia itu berasal dari planet lain lah, nggak ada di sini gitu. Bahkan kekuatannya dari beberapa metal dan juga kekuatan tertentu yang membuat dia ada sayap kayak gitu ya. Nah, kalau kita melihat aktris Isabella Merchant yang dipilih oleh James Gunn, artinya Hawkgirl ini adalah cuma salah satu reinkarnasi kayaknya, atau memang manusia di bumi yang terpilih menggunakan teknologi dari Hawkgirl, bukan yang benar-benar Hawkgirl yang murni, bukan yang kayak kita lihat mungkin di Black Adam atau dimanapun, itu mungkin bukan ya. Jadi kita masih penasaran bagaimana ceritanya. Tapi yang paling menarik adalah baik Hawkgirl, Mr. Terrific ataupun si Guy Gardner, logo di tengahnya itu punya kesamaan dan mirip banget itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah lihat Instagram kita di @dailyscreen, jelas tahu bahwa ini adalah logo dari Lord Tex punyanya Maxwell Lord. Dan Maxwell Lord ini memimpin Justice League Internasional. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan nama Justice League Internasional, apa bedanya dengan Justice League yang kita lihat di Zack Snyder dan di beberapa komik-komik lainnya? Bedanya adalah kalau Justice League itu jangkauannya mungkin sekedar Amerika dan sebagainya. Nah, Justice League Internasional ini adalah reinkarnasi dari Justice League sebelumnya yang jangkauannya lebih luas lagi, bahkan juga dibandingkan dengan Justice Society of America. Di sini internasional ya, namanya internasional, cabangnya lebih luas lagi, mereka melindunginya juga nggak cuma di Amerika doang gitu, bisa melindungi ke Irak mungkin, ke Asia di situ. Itu adalah level dari Justice League Internasional. Intinya adalah kalau sudah ada Justice League Internasional, berarti Justice League yang biasa itu sudah eksis lama di universe dari James Gunn ini, guys. Jadi jelas menarik banget untuk menyaksikan ketika filmnya dirilis nanti gimana nasib dari Justice League. Sekarang tiba-tiba udah ada Justice League Internasional. Nah, lagi-lagi di sini kalau kalian banyak komen soal kostum dari Guy Gardner, kostum dari Hawkgirl yang meh banget ini gitu ya, nggak sesuai gitu ya. Termasuk juga dengan Mr. Terrific juga agak sedikit kaku. Gua duga ini adalah proses awal, sama kayak kostumnya Superman yang celana dalam di luar itu adalah awal mereka. Dan Superman ini memang kehadiran para Justice League Internasional ini selain membantu ancaman yang besar tersebut, tapi juga pengen merekrut Superman untuk gabung ke Justice League Internasional. Disinilah awalnya akhirnya mereka terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Superman, membantu orang, termasuk juga menjadi dirinya sendiri. Karena memang kita lihat di sini kostum dari Superman ini tetap kostum punyanya dianya sendiri, bukan dibuat oleh Maxwell Lord, bukan dibuat oleh tim-tim dari Lord Tex dan sebagainya. Di sini akhirnya mereka terinspirasi untuk menjadi diri sendiri, barulah mungkin di pertengahan film atau di akhir film, Hawkgirl, kemudian juga Green Lantern ini, Guy Gardner, termasuk juga dengan Mr. Terrific akan menggunakan identitas mereka sendiri dengan penampilan mereka sendiri dari sebelum mereka bergabung dengan Justice League Internasional. Jadi nggak ada lagi kostum-kostuman kayak gini, kayak mau senam aja pakai kostum gitu. Tapi memang dari beberapa lokasi syuting ini kita belum menemukan Supergirl yang digadang-gadang bakal muncul juga di film Superman ini. Termasuk juga di sini ada beberapa adegan-adegan ketika Superman berhasil membantu masyarakat. Di sini dia memeluk banyak bocil gitu ya. Dan ini persis banget dengan yang ada di komik All Star Superman. Di sini benar-benar adegannya mirip banget dan gue senang banget sih adegan-adegan kayak gini. Termasuk juga dengan senyumnya Superman tuh udah lama banget nggak lihat Superman senyum. Deh Henry Cavill jarang sih dia senyum-senyum gitu ya, agak sedikit serius lah kalau Henry Cavill. Barulah di Superman versi TV series itu, itu baru kita lihat dia sempat senyum kan. Tapi memang di sini akhirnya versi David Corenswet kita melihat bagaimana Superman senyum semringah. Gue seneng banget dengan Superman, dan ini adalah Superman kita bersama gitu, Superman kita di era sekarang, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Yang belum kita lihat tentu saja ada Supergirl, kayak Metamorpho juga belum gitu. Memang di lokasi syuting kita sempat melihat ada pria yang menggunakan baju full biru gitu ya. Tapi memang kita duga ini bukan Metamorpho, tapi lebih ke orang yang lagi mengarahkan adegan-adegan oleh para superhero supaya nanti bisa diedit, dihilangkan gitu. Bukan Metamorpho, karena kalau Metamorpho nggak mungkin pakai full blue kayak gini, jadi CGI dia jadinya gitu ya. Lebih ke kalau karakter biasanya memang ada orang memerankan, nanti baru diedit di ketika pengeditannya gitu. Jadi bukan Metamorpho, ini jelas ya guys ya. Oke guys, itu saja update kita terkait dengan lokasi syuting dari Superman. Nantikan terus daily update setiap harinya, karena kalau ada update tertentu kita bakal langsung infokan ke kalian semuanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.